Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Alhamdulillah pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Aduh, kok kayaknya masih lemes ya. Jadi jawabnya begini ya. Kalau Pak Fikri tanya kabar, jawabnya Alhamdulillah baik. Semangat, Allahu Akbar, begitu. Bisa ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Siap. Pak Fikri ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ya anak-anak ini. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak Fikri mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Mas Zuhri, mohon dipimpin doa, silahkan. Ya, di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, terima kasih Mas Zuhri. Baik, sekarang Pak Fikri presensi dulu ya untuk membiasakan dan melatih kedisiplinan ya untuk kalian semua. Pak. Ya, semoga ini ideal. Siapa? Baik, yang pertama Muhammad Zuhri. Hadir. Ya. Kemudian Wiasaro. Hadir, Pak. Baik, kita akan melanjutkan ya. Jadi kita masih dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah sama-sama mempelajari ini ya, Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat Quran An-Nur ayat 2. Kita sudah pelajari mulai dari tajwidnya bagaimana, cara membacanya bagaimana, kemudian sampai isi kandungan. Mas Nursani, Siapa? masih ingat isi kandungan dari surat ini atau tidak coba? Saya ingat-ingat dulu ya, Pak. Ya, coba disampaikan agar kita bisa tahu. Baik, Pak. Saya coba, kalau salah tolong dibenarkan ya, Pak. Ya. Kalau nggak salah, isi kandungan dari surah Al-Isra ini yakni tentang larangan dari Allah untuk mendekati perbuatan zina seperti pacaran, mojok, kebun salak, dan lain sebagainya, Pak. Ya. Baik, Mursani masih ingat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak. Baik. Alhamdulillah. Ini yang kemarin ya, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Mursani. Ini juga kemarin sudah kita pelajari. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi melalui kegiatan pemecahan masalah yang disajikan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama nih, menganalisis pengertian hukum dan kategori zina dengan tepat dan penuh percaya diri. Yang kedua, menelaah faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas dan zina dengan tepat. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Jadi paling tidak setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa mengantisipasi diri kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang hina, yaitu perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Coba anak-anak semua diamati ya, ada beberapa gambar di sini. Nanti ada gambar 1, gambar 2, kemudian di sini ada gambar 3 dan 4. Ya, kita mulai dari gambar 1 dulu. Coba menurut Muyasaro, ya gambar 1 itu Iya, Pak. gambar apa itu? Gambar 1 itu gambar ada yang merokok, terus juga ada yang minuman keras ya, Pak ya, itu ya. Iya. Kemudian juga ada pergaulan bebas antara laki-laki. Oke, dan kalau melihat seragamnya itu seragam SMA ya. Ya, betul. Jadi kalian sebagai generasi muda harusnya kalau melihat ini kan miris ya. Iya, Pak. Halo Mas Mustopik. Halo, ya Pak. Ya, menurut Gambar kamu apa dua itu? ini kayaknya sedang joget-joget ya Pak ya, tidak salah sedang poya-poya, kemudian ya dunia gemerlap Pak, istilah kerennya dugem, dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, tidak ada batasan sama sekali Pak. Yang terakhir ya, gambar keempat, ini yang belum jawab Nursani, Mbak. Siapa? Oke. Apa itu?
perhatikan gambar 4 ini adalah efek daripada gambar kedua Pak. Tiba dia koyak-koyak, ngedom, mungkin di dalamnya itu ada mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga akhirnya membuat dia itu depresi dan lain sebagainya Pak. Kita Betul Pak. baik, ini kalian sudah bagus sekali ya dalam menganalisa gambar ini, menginterpretasikan gambar ini. Nah, kita akan melanjutkan ya, kita akan melanjutkan. Nah, ini yang akan kalian laksanakan hari ini. Ya, yang pertama adalah pembagian kelompok belajar ya. Ini sudah Pak Fikri tentukan ya kelompoknya. Bentar, ini kelompoknya. Silakan dilihat. Ya. Oke, untuk kelompok 1 itu Mas Mursani ya sebagai koordinator. Siap. Kelompok 2. Kemudian untuk LKPD itu sudah Bapak share ya di grup WA kelas. Itu berarti menggunakan link Google Form. Bisa dicek, coba dicek di HP kalian apakah sudah masuk. Siapa? Sudah. Sudah ya, baik. Di Alhamdulillah situ Pak. sudah, di situ sudah ada panduan untuk kalian nanti belajar kelompok ya, apa yang kalian diskusikan dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti termasuk ada uji kompetensi di dalam LKPD tersebut yang akan kalian laksanakan setelah kegiatan diskusi. Baik, saat ini setelah kelompok sudah terbentuk ya, kemudian kalian akan merumuskan masalah ya, anakku. Coba ada nggak yang belum jelas? Izin bertanya Pak, Ya, Sarah. nanti dalam merumuskan masalah dan solusinya itu perlu dibuat tabel juga nggak ya Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Sarah pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya di dalam nanti kalian membuat laporan itu yang Bapak minta itu yang penting adalah semua unsur itu ada. Jadi dari identifikasi masalah, merumuskan masalah itu harus ada, kemudian data-data yang menggunakan teori atau dalil ya, itu harus ada, dan yang terakhir adalah solusi. Nah, adapun untuk tabel dan lain sebagainya, misalnya ada peta konsep, itu sifatnya tidak wajib ya. Itu gambaran permasalahan yang harus dicarikan solusinya, itu ada 4 ya, itu sesuai kelompoknya. Ada pengertian, hukum, dan kategori zina. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas dan zina. Silahkan kalian diskusikan ya. Diskusikan, Bapak beri waktu sekitar 30 menitan. Baik anak-anak, Bapak kira waktu untuk diskusi sudah selesai ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Kelompok 1 tadi siapa? Saya Pak. Mursani Oke, Pak. di sini Mas Mursani ya selaku koordinator. Silahkan bersama dengan teman-teman kelompoknya untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Waduh. Gimana kalau kelompok lain dulu Pak? Oh, gimana? Belum siap ya? Belum siap Pak. Oh ya, baik, nggak apa-apa. Ya, kita ke kelompok 2 dulu ya. Muyasaroh, halo. Iya, baik Pak. Halo Pak. Sudah siap dengan teman-temannya? Siap Pak. Oke, baik. Silakan Muyasaroh dimulai presentasinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fikri yang sudah menyediakan waktunya untuk kami dalam mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah kami kerjakan di kelompok. Baik, kami dari kelompok 2, bahasan kami adalah mengenai faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Nah, faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan zina itu ada beberapa, di antaranya yang pertama itu minimnya pemahaman agama dan lemahnya iman. Yang pertama, yang kedua pengaruh lingkungan dan pergaulan yang kurang sehat seperti pacaran, berdua-duaan laki-laki dan perempuan belum mahram dan lain-lain. Ya, alhamdulillah 4 kelompok sudah presentasi semuanya. Baik, adakah yang ingin ditanyakan mungkin dari kelompok mana nanti bertanya ke kelompok yang lain ya? Coba, silakan. Mohon izin saya mau bertanya kepada kelompok 2 ya. Bagaimana cara menjauhi dari perbuatan zina, gitu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Sufi. Nah, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, yang pertama kita harus memperkuat keimanan kita. Kita harus belajar agama, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian kita juga harus mengaplikasikannya.
Kemudian kita juga harus memilih teman dalam bergaul, karena pergaulan sekarang itu kan sudah banyak negatifnya. Jadi kita harus pandai dalam memilah teman pergaulan itu seperti apa. Bapak mungkin menambah sedikit, jadi puasa itu juga bisa menjadi benteng ya untuk menghindari bebas dan zina. Itu dengan membiasakan berpuasa, misalnya puasa sunnah ya, Senin, Kamis dan lain sebagainya. Dan kemudian misalnya nanti kalian sudah lulus dan sudah berkecukupan, sudah bisa mencari nafkah, itu lebih baik segera menikah ya, itu segera menikah, jangan menunda nikah. Baik anak-anak, ini yang harus kalian kerjakan ya. Jadi kompetensi setelah kalian diskusi, kemudian presentasi untuk evaluasi, nanti kalian mengerjakan yang ada di LKPD. Linknya yang tadi ya anak-anak. Ya. Ya, Pak. Iya. Baik, itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti untuk skornya otomatis bisa keluar ya, karena menggunakan Google Form. Baik anak-anak, kita akan simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Nah, di sini tertulis akan disampaikan oleh salah satu peserta didik. Nah, mohon Bapak minta Mas Mursani ya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, pokoknya yang kamu tangkap apa? Siap. Insya Allah saya akan menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi. Ini tentang pergaulan bebas. Seingat dan sepengetahuan saya, pergaulan bebas dan zina merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh agama. Kenapa? Karena merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdampak sangat buruk. Tidak hanya bagi pelakunya saja, tapi perbuatan zina itu dampak buruknya itu juga berlaku untuk lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Oke, Mas Mursani, terima kasih yang telah disampaikan. Bagus sekali. Yang terakhir nanti penugasan silakan untuk dikerjakan ya di LKPD juga. Sebagai kalimat penutupnya, pembelajaran ini bukan kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Amin ya robbal. Amin. Untuk refleksi terakhir ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah dapat dipahami? Siap, insya Allah Pak. Bisa, insya Allah. Oke anak-anakku, kiranya demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.